sehat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Siap waktu kelas? Oke, ayo Abi tolong dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ada ya. Coba sekarang tolong pakaiannya rapikan. Yang memakai jaket bisa tolong dibuka terlebih dahulu ya selama pelajaran Ibu. Udah beres? Oke, sekarang tolong keluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Buku dan pulpennya silakan dikeluarkan. Tentang apa? Aljabar ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan aljabar? Nih, aljabar adalah bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau perubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, di sini aljabar punya beberapa unsur. Kita harus memperhatikan unsur-unsur aljabar. Nah, sini bisa dilihat ya. Unsur-unsur aljabar yang harus kita perhatikan, yang pertama suku, yang kedua koefisien, yang ketiga variabel, yang keempat apa? Konstanta. Coba apa unsur-unsur aljabar? Yang pertama suku, yang kedua koefisien, yang ketiga variabel, yang keempat konstanta ya. Oke, sebelum kita lanjut, boleh ditulis terlebih dahulu. Beres? Bu lanjutkan ya. Tadi unsur yang pertama apa? Suku. Suku itu adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu namanya suku. Nah, di sini suku terbagi menjadi dua. Ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Ada lagi nih contoh sejenis, x kuadrat, 2x kuadrat, 3x kuadrat. Ini masih bisa dikatakan sejenis karena jenisnya sama. Kalau yang tidak sejenis, nih contohnya 3. Ini namanya tidak sejenis. Kenapa? Karena di sini ada X dan juga ada Y. Berarti dia ada lebih dari satu jenis. Makanya dia dikatakan tidak sejenis. Jadi ada suku itu ada dua. Yang pertama suku sejenis dan suku tidak
tidak sejenis. Paham? Oke. Ini contoh ini dikatakan aljabar bukan? Bentuk aljabar karena 4 ini merupakan koefisien sebagai konstanta. Kenapa disebut konstanta? Karena kalau koefisien ini harus diikuti dengan huruf, ya, nih ini angka yang harus diikuti oleh huruf itu koefisien. Kalau konstanta itu angka yang tidak diikuti oleh huruf. Makanya ini 7 ini disebut sebagai konstanta. Nah, angka tambah ini, penjumlahan ini itu sebagai apa? Pemisah antara dua suku. Mana suku pertama? Yang 4x. Ini disebut satu suku. Nah, ini suku keduanya angka 7. Nah, tambah ini atau penjumlahan ini sebagai pemisah antara suku pertama dan suku kedua. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita mau belajar tentang penjumlahan. Ya, penjumlahan aljabar ya sekarang. Penjumlahan aljabar yaitu apa? Hanya dapat dilakukan jika memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Nih contohnya. Berarti kalau kita mau menjumlahkan bentuk aljabar, variabel dan pangkatnya itu harus sama. 2A ditambah 4A. Ada yang tahu jawabannya berapa? Yang tahu? Ini udah sama ya? Ini angkanya sama, udah sama ya. 2A ditambah 4A berarti sama dengan 6A. Karena kenapa? Karena variabel dan pangkatnya itu sama. Seperti ini 3B ditambah variabel B sama dengan berapa? 3B ditambah 2B sama dengan berapa? 5B. Tetap sama ya, walaupun nama variabelnya ini A, yang ini, kalau yang ini B, tetap sama ya cara pengerjaannya karena hanya beda nama variabelnya. Paham? Oke, boleh ditulis dulu kalau paham. Nah, sekarang Ibu punya contoh seperti ini. Udah bisa mengerjakan? Nah, lihat ke depan ya. Caranya gampang. Ini kan berbeda ya, variabelnya berbeda, ininya namanya. Berarti kita tinggal samakan terlebih dahulu. Nih, ini yang berpangkat kita samakan dengan yang berpangkat. Berarti ini ke sini 4B sama 2B. Nah, sekarang 3A kuadrat ditambah 5A kuadrat berapa? 8A kuadrat 6B. Bisa dipahami? Nah, berarti kalau ada contoh soal yang campuran seperti ini, cara mengerjakannya tinggal disamakan terlebih dahulu. Yang berkuadrat disamakan dengan angka yang ada variabel yang berkuadrat terlebih dahulu. Yang bisa mengerjakan 4A kuadrat ditambah 2B ditambah 4B ditambah 2A kuadrat
Sok, ada yang berani maju ke depan? Caranya sama seperti yang di atas ya. Ayo, Robi, silakan. Ini tadi kata Hirobi, 4A kuadrat ditambah 2B ditambah 4B ditambah 2A kuadrat sama dengan 6A kuadrat ditambah 6B. Benar apa salah? Benar. Berarti kalian Ibu anggap sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pengurangan. Untuk pengurangan ini ada seperti ini ya. 5A dikurangi A sama dengan 4A. Kenapa 4A? Karena nilai A ini sama dengan 1 kalau diangkakan ya. Kalau seperti ini, kalau ada soal seperti ini, 3B dikurangi 2B sama dengan berapa? 1 ya. Berarti tinggal kita tulis B saja, cukup B aja ya, karena B ini nilainya berapa? 1 ya. Sama dengan berapa? Berarti kita pasangkan terlebih dahulu. 8A kuadrat dikurangi 5A kuadrat sama dengan berapa? Nih, Ibu contohkan punya permen 8 biji ya. Dikurangi 5 berarti berapa? 3A kuadrat. Nah, untuk yang pengurangan ini, nah sekarang min 4B dikurangi min 2B. Berapa hasilnya? Min 2. Min 2. Nih, udah punya min 4 ya berarti. Udah punya hutang 4, ditambah lagi 2, jadinya berapa? 6B. Ngerti? Oke, kalau udah paham, Ibu kasih tugas latihan ya. Silakan.